Tapi ternyata tidak ada legalitas Anda menggunakan, tidak ada hak Anda menggunakan kitab itu. Ada nggak haknya? Tertulis di mana? Firmanku yang datang kepada Musa, aku berikan kepada Bani Romawi. Ada? Nggak ada. Yeremia 31, nomor 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Yaitu, aku akan menanamkan, aku akan berkata, menyimpan perkataanku di setiap batin mereka. Mereka siapa? Bani Israel, Bani Yehuda. Lah Kristen ini Bani apa? Maka muncul pertanyaan, saudara. Kenapa muncul itu pertanyaan? Karena kalau saya berdiskusi dengan orang Kristen, di dalam kitab kami, di dalam kitab Kejadian, di dalam Keluaran, sejak kapan itu kitab kalian? Ketika berbicara mengenai Yesus, Yesus sudah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya. Sejak kapan Yesaya di kitab kalian? Ayo. Kalian membawa-bawa orang-orang Yahudi. Seakan-akan kalian itu adalah pelanjut tongkat estafet dari mereka orang Yahudi. Kitab kalian pakai terjemahan dari kitabnya Yahudi. Begitu dicari dasar penggunaannya apa? Dek nara, dek gaga, tenaki. Gimana ceritanya? Sebuah agama menggunakan sebuah buku yang tidak ada legalitasnya. Ayo, gimana dong? Anda punya agama, punya kitab suci. Kalau ini kitab suci ini diwahyukan untuk alam semesta. Ditujukan kepada seluruh umat manusia. Termasuk Anda. Kenapa Anda disebut kafir? Karena kitab ini diwahyukan ke bumi dari langit untuk Anda, tapi Anda tidak mau terima. Berarti Anda disebut kafir. Apa itu? Anda menutup diri dari kitab ini. Ada sebuah kitab yang diberikan untuk Anda tidak terima. Ada kitab yang bukan untuk Anda terima. Kan lucu. Al-Quran ini untuk seluruh manusia. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Inni rasulullahi ilaikum jami'a. Aku ini adalah utusan Tuhan untuk kepada kalian semua. Ada dalilnya. Berarti kitab ini untuk Anda. Anda menolaknya. Anda lebih suka ini. Padahal ini kitabnya orang. Ini kitabnya orang ini. Yahudi punya ini. Kecuali yang perjanjian baru. Itu untuk kalian memang. Yang diambil dari penulis-penulis. Setelah diadakan seleksi. Lolos 4. Dengan surat 13 dari Paulus. Kisah para Rasul juga. Dengan Petrus. Iya Bang. Jadi gitu. berarti kedatangan Yesus yang waktu pertama kali. Firman itu tidak berguna ya, yang dia bilang aku bukan datang untuk meniadakan hukum Taurat melainkan untuk menggenapinya. Itu tidak berguna apa gimana itu Bang? Taurat dulu Anda bahas. Taurat ini untuk siapa? Iya, ini kan yang dibahas keterkaitan Taurat dengan Kristen. Oke, Taurat itu untuk siapa Bang? Ini Taurat nih. Ya mungkin masih sedikit agak ori karena dia Ibrani. Nih, ini kitab untuk siapa ini? Ini Ibrani nih. Ini kitab untuk siapa? Kutanya dulu saudara, ini kitab untuk siapa? Untuk kita atau untuk Yahudi? Iya. Halo. Iya, begini Bang, Halo, memang Bang, untuk Yahudi, iya betul. Untuk Yahudi, bukan untuk kita. Halo Bang Juma. Pertanyaannya kenapa ada di agama Anda? Ya, silakan Bang. Izin Bang Juma. Silakan. Jadi dari tadi saya simak Bang Juma ini topiknya dan poinnya hanya mengenai hubungan Taurat dengan Kristen, oke? Yes. Saya tidak akan terseret dengan asumsi maupun narasi-narasi Bang Juma karena saya kontekstual saja kepada pertanyaanmu. Maka untuk menjawab itu saya akan buka firman Tuhan, bukan firman saya. Buka sekarang Roma 10:4.
Ya buka, jangan ketawa. Anda kan bertanya hubungan. Kita konsen aja di masalah hubungan. Jangan ketawa dan jangan coba membahasakan hal-hal lain yang tidak terkait dengan pertanyaanmu. Hubungan yang kau tanyakan, supaya terjawab hubungan itu, buka Roma 10:4. Itu klaim sepihak namanya, Abang. Jangan katakan klaim sepihak. Emang kau tidak klaim sepihak. Sekarang buka. Kau mau terjawab atau bukan? Mau terjawab atau bukan? Kalau kau nggak mau membuka, berarti kau nggak gentle. Abangku, itu klaim sepihak. Jangan katakan klaim Jangan sepihak. satu data, Abang. Jangan satu data Anda tunjukkan. Ini satu kitab nih masuk di agama Anda sekarang ini. Gini, kau tadi mempertanyakan kepada kami sebagai umat Kristen kan soal hubungan. Nah, sekarang hubungan kalau saya, kalau aku pribadi hubungan Taurat dengan Kristen itu apa? Jawab secara kalau aku yang mengembangkan itu secara teologis, kau akan tahu. Jadi aku nggak mau jawab pakai teologisku. Sekarang jawab buka aja sendiri Roma 10:4. Bacakan. Saudara, sekali lagi saya katakan kepada saudara. Nggak berani. Nggak berani kan? Nggak berani kan? Kenapa saya tidak berani? Nggak berani. Udah buka sekarang kalau berani. Jadi gini, saudara, yang dimaksud di situ adalah Kristus sebagai penggenapan hukum Taurat, kan? Kristus sebagai penggenapan hukum Taurat. Kristus sebagai penggenapan hukum Taurat untuk orang-orang yang percaya, betul? Betul nggak? Buka ini ya, buka mulutnya. Ayo, Kristus adalah kegenapan dari hukum Taurat kepada setiap orang-orang yang percaya. Betul? Tadi kau tanya soal hubungan. Kenapa kau melebar kemana-kemana? Anda suruh saya baca. Itu akan saya jawab melalui firman Tuhan di Roma 10:4. Kau baca sekarang. Aku nggak mau berasumsi banyak panjang lebar sepertimu. Saya sudah membacakan kepada saudara. Ya udah baca sekarang biar didengar 10.000,3 ini. Karena kegenapan. Kau baca Roma 10 ayat 3 itu jelas. Tiga lagi. Apa? Hubungan Taurat sama Kristen. 3 atau 4? 3 atau 4? Malu dia. Malu. Malu ya? Malu ya, Bang? Malu ya? Aduh, abangku ini. Gimana, abangku? Hei, buka mulutnya, Bang. Saya minta legalitas Taurat. Malu dia. Roma itu Anda bisa baca di Roma 1 nomor 7. Buku Roma itu dituliskan Paulus untuk jemaat yang ada di Roma. Bukan di Anda. Malu kan? Selamat malam luar biasa dongengmu. Coba aku tanya balik sama kau, di mana Taurat dan Injilmu dalam Al-Qur'anmu, coba. Itu bukan Injilku, itu bukan Tauratku. Tunjukkan kitabnya. Tunjukkan kitabnya. Saya Anda akan salah. dari Monas. Coba. Apa Anda salah. Anda salah. Loh, kenapa kamu kalau kutanya balik nggak bisa jawab? Anda coba salah. Buktikan. Kau kan ngeklaim. Kitab Taurat itu untuk siapa? Musa. Kenapa Anda minta di saya? Oke, di mana? Kalau kau sama kau hubungannya apa? Coba ngeklaim kau mau nggak? Saya tunjukin datanya sama kau dari pengamu. Ketawa dia nggak tahu. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Kenapa kau minta di saya? Dibalikkan lagi. Saya yang harus menunjukkan. Ini saya sudah tunjukkan nih terjemahannya nih. Ini aslinya. Bahasa aslinya nih. Milik Yahudi nih. Saya beli langsung dari teman saya, orang Yahudi. Saya beli tanggal berapa ini? Tahun berapa ini ya? Nih. Saya beli 2003. Tanggal 2 Februari. Ibrani. Ini yang pernah bikin mencret siapa? RK. Dia pikir saya nggak bisa baca. Ingat nggak, teman-teman? Gitu. Ya. Jadi kalau Anda minta saya menunjukkan Taurat, saya bukan Kristen.
Kristen, ya paman, mana kitab Taurat itu? Langsung ditunjukkan, ini. Padahal hanya terjemahan dari Septuaginta. Parah memang, parah. Oke, di tengah-tengah kita ada beruang, Mr. Dar. Bisa buka kameranya, Bang? Halo. Selamat Bang Malam. Siap, siap. Buka kamera, Bang. Biar lebih afdal kita diskusi. Tidak perlu ada hujatan. Kita diskusi ringan aja. Silakan buka kamera. Ayo, Bang. Semangat abangku. Nah, gitu dong. Siap. Oke. Salam kenal dari saya, Saudara Mr. Dar. Ya, salam kenal Bang Juma. Siap, siap. Tadi ada beberapa narasi yang kami bangun dari teman-teman sebelum saudara terkait dengan hukum Taurat atau kitab Taurat yang spesial untuk Bani Yakub melalui Nabi Musa. Pertanyaan saya, hubungannya dengan Kristen kitab itu apa? Kan Ya, hukum-hukum. hubungannya. Ya, silakan. Hubungannya itu karena kan begini, Ya, ketika rasul-rasul menjadi muridnya Yesus atau Yesus pada saat itu adalah orang Yahudi. ya, Mereka adalah orang Yahudi dan ketika mereka memberitakan tentang Yesus atau kabar baik atau Injil itu, nah di situ mereka mengadopsi yang namanya kitab-kitab Yahudi untuk menunjukkan bahwa nubuatan-nubuatan yang ada dalam kitab Yahudi itu tergenapi oleh Yesus atau Yesua, guru mereka pada saat itu, digenapi dalam Yesus begitu. Nah, maka hari ini Kristen memakai kitab itu untuk menunjukkan bahwa nubuatan yang ada itu dan telah tergenapi dalam Yesus gitu Bang. Oke, baik. Itu salah satu opini. Nah, sekarang saya ingin bukti. Di dalam kitab Lukas 24, nomor 44, 45, 46, ada tertulis tentang Yesus di dalam Taurat bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Nah, bisa tidak Anda tunjukkan di dalam Taurat ini, di mana ada dituliskan di Taurat, mati dan bangkit pada hari ketiga? Karena kalau tidak ada, berarti orang Makassar bilang piti kanakanai, asal-asal comot. Di mana di Taurat dikatakan Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga, sesuai dengan catatan Lukas. Lukas 24, 44, 45, 46. Coba saya lihat dulu ya Bang ya. Silakan. Saya tidak menemukan memang yang Abang pertanyakan itu, tetapi begini. Yesus sendiri berkata seperti Yunus ya, ketika mengalami yang namanya kejadian pada saat itu, dia masuk dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam dan setelah itu dia diselamatkan oleh Elohim, keluar kembali dan hidup kembali seperti itu. Mungkin lebih pada seperti itu ya contohnya. Tapi Yesusnya menunjuk ke Taurat, Bang. Kan kita bahas tentang Taurat. Ada tertulis tentang Mesias bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Nah, di Taurat ini saya udah pelajari nih, Tauratnya orang Yahudi ini tidak ada tertulis. Berarti Lukas ini Taurat mana yang dimaksud? Karena tidak ada dalam Tauratnya orang Yahudi mati dan bangkit pada hari ketiga.
Taurat itu kan berbicara tentang hukum itu Bang Juma. Taurat itu berbicara tentang hukum-hukum. Jadi di dalam kitab Yahudi itu ada yang namanya hukum Taurat itu terambil dari kitab itu kitab apa itu Bang ya, lupa saya. Di situ menjelaskan tentang hukum-hukum yang mengikat kepada bangsa waktu itu orang Israel pada saat itu ya, yang diturunkan kepada Musa, dan Yeremia, Musa yang menyampaikannya kepada Bani Israel. ya, Kepada Bani iya kepada Israel. Bani Israel. Nah, terus hubungannya dengan Kristen apa? Tadi di awal sudah saya katakan, Ya, murid-muridnya, rasul-rasulnya, murid-muridnya iya, para menjelaskan rasul bahwa Yesus datang melalui untuk untuk menggenapi hukum Taurat. Nah, saya tanya nubuatan. tadi, Iya. yang Lukas itu loh, yang saya tanya nubuatannya bahwa Yesus datang untuk mati, nebus dosa, bangkit pada hari ketiga. Di dalam Lukas 24, nomor 44, 45, 46, tapi tidak ada di Taurat ucapan Lukas itu. Berarti klaim yang Anda sampaikan itu tidak didukung oleh data. Contoh. Kita lihat di dalam Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat karena kita. Nah, sementara kita ini bukan objek yang dituju hukum Taurat. Kenapa harus kita yang ditebus dari hukum Taurat? Sementara hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Kenapa Yesus mati dengan jalan kutuk untuk kita? Sementara hukum Taurat itu bukan untuk kita. Kalaupun Kristus mati untuk menebus kutuk Taurat, berarti mati untuk Yahudi, bukan untuk kita. Sekarang gini aja Bang, hukum Taurat itu menurut Abang untuk siapa? Sebab begini ya Bang, kalau kita kembali kepada ini, dasar ini, kenapa dasar kita adalah dari orang Yahudi atau Israel? Karena kan pada dasarnya kita diperkenalkan ya oleh bangsa Israel, di mana melalui Bapak Abraham atau Ibrahim itu ya, yang memperkenalkan Tuhan. Karena di dunia ini kan banyak sekali Tuhan ya, bangsa-bangsa lain pun memiliki Tuhannya masing-masing ya. Kalau kita membaca dari kitab Perjanjian Lama itu, kalau abang kan biasa membaca itu kan, pasti tahu ada namanya istilahnya ilah-ilah. Kalau kita membaca di situ kan, sesembahan di luar Israel, begitu Bang. Iya, jadi gini ya saudara. Nah, dari situ kita lanjut. melihat bahwa Iya. apakah imannya abang sekarang, karena sekarang sebagai orang Islam, Muslim, mengimani kepada Tuhannya Bani Israel atau tidak? Oke, baik. Nah, kalau Al-Quran saya jelas menceritakan tentang Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Ishak, Yakub, Musa, Daud, Sulaiman, Salomo, dan juga Isa Al-Masih. Itu Tuhan yang kami sembah. Bedanya, ketika kitab suci kami bercerita tentang nabi-nabi tersebut, cerita itu diwahyukan kepada nabi kami, Nabi Muhammad. Kami tidak mengambil kitabnya agama lain untuk kami imani, tapi kitab kami sendiri yang menceritakan tentang hal-hal yang terjadi terhadap umat terdahulu. Bedanya dengan Kristen, Perjanjian Lama milik Yahudi. Yang menggunakan kitab itu adalah penganut ajaran politeisme, yaitu orang Roma. Mereka menyembah dewa Zeus, mereka menyembah kemudian Padar,
mereka menyembah kemudian Zeus, Deus, dan seterusnya. Jadi perjanjian lama ini nanti yang dalam bahasa Ibrani tertulis Elohim, itu ketika mereka terjemahkan berubah menjadi Theos, dewanya orang Roma. Jadi dewa yang disembah oleh orang-orang Roma, dipelopori oleh kekaisaran Romawi saat itu sebelum menjadi agama resmi Katoliknya, itu mereka ganti semuanya dengan menggunakan kitabnya orang Yahudi sebagai terjemahan. Sebagai Bapak nanti ini dicocokkan dengan perjanjian baru, maka muncullah istilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sama seperti kepercayaan mereka. Bagaimana Zeus Father, kemudian mereka mengajarkan tentang Deus, Theos, Zeus, Hercules, Attis. Itu dewa-dewa mereka tuh. Diambillah terjemahan kitabnya Yahudi ini untuk kemudian melegalkan penyembahan terhadap dewa-dewa mereka dan digabungkan menjadi dengan perjanjian baru yang sepadan dengan pengajaran bahwa dewa nusul menjadi manusia. Mereka ganti Bapa turun menjadi Yesus. Dikawinkanlah, jadilah satu kitab. Ya, jadi ketika Anda berbicara apakah orang Islam menyembah Tuhannya Abraham, jelas Anda baca Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130 sampai seterusnya. Nah, sedangkan pertanyaan saya juga, apakah orang Kristen menyembah Tuhannya Abraham? Tidak. Karena orang Kristen menyembah yang namanya Kristus. Anda boleh baca di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Theos, dewanya orang Romawi, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan diri, lalu mengambil rupa hamba, lalu taat menjadi manusia, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Nah, sedangkan Tuhannya orang Yahudi Elohim, ini, kitab ini, tidak pernah Tuhan mereka mengosongkan diri. Tidak pernah Tuhan mereka mengosongkan diri lalu menjadi manusia, nggak pernah. Bahkan di sini dituliskan, bahkan ada di dalam terjemahan ini, bilangan 23 nomor 19. Elohim bukan manusia dan bukan anak manusia. Hosea 9 nomor 11. Pencipta Elohim, Elohim sang pencipta, bukan manusia. Sedangkan Theos adalah manusia. Saya bertanya lagi. Berbeda, sangat berbeda. Tadi kan Bang Zuma menyebut bahwa Tuhannya Bani Israel yang disebut Elohim. Apakah Elohim itu nama sejati Tuhan atau dari Bani Israel itu, atau itu hanya gelar? Itu gelar, bagaimana, coba? Itu gelar. Itu juga gelarnya Nabi Musa. Gelar. Anda boleh lihat di dalam Keluaran 7 nomor 1. Elohim itu juga gelarnya Nabi Musa. Oke, betul. Jadi, lalu siapa nama itu Tuhannya Musa? Tuhannya Musa setelah Siapa menyatakan namanya? diri, setelah Kalau Elohim menyatakan kan gelar. Iya. Tuhan pencipta langit dan bumi sebelum menyatakan diri kepada Nabi Muhammad itu tidak menyatakan nama yang sesungguhnya kepada mereka. Tuhan hanya menyatakan gelar, sifat kepada Bani Israel. Nanti setelah ajaran sempurnanya diwahyukan supaya namanya itu bisa dikekalkan, baru disampaikan innani anallah, aku ini adalah Allah. Dulu kepada Nabi Musa, kepada Abraham hanya menyatakan sifat, aku adalah Tuhan. Jangan kau menyebut nama aku sembarangan. Aku adalah Tuhan, aku adalah Khalik. Akulah yang maha pencipta, akulah yang maha menghidupkan, akulah yang maha mematikan, akulah yang maha raja, maha kuasa, maha pencipta, maha damai, dan seterusnya. Akulah Tuhan, itulah namaku. Gitu saudara. Jadi Akulah Tuhan, itulah namaku. yes. Berarti Tuhan punya nama Tuhan, gitu Bang ya? Iya, kan itu dikatakan. Tuhan punya nama Tuhan. Begitu. Akulah Elohim. Akulah Tuhan. Itulah namaku. Jadi Tuhan itu punya nama Tuhan, begitu ya? Ya. Nama itu adalah predikat, Bang. Gimana, Bang Predikat, Jum? tanda. Jadi maksudnya akulah Tuhan. Tuhan itu maksudnya cuman aku.
Tak ada yang lain. Ada yang namanya Tuhan, ada yang namanya tumbuhan, ada yang namanya binatang, ada yang namanya manusia, ada yang namanya malaikat, ada namanya langit, ada yang bumi, air. Dan kalau aku Tuhan. Jangan kau nobatkan gelarku itu, namaku itu kepada makhluk. Itu maksudnya. Kalau binatang Betul, tapi banyak. kan tadi Abang bilang barusan kan, aku ini Tuhan, itulah namaku. Itu kan Abang mengambil itu dari kitab ini, kitab Keluaran itu. Ya kan? Keluaran berapa? Terjemahan LAI itu yang Abang ambil itu. Ya iya kan Ini memang Tuhan. seperti itu adanya. Karena memang coba Anda lihat terjemahannya apa di situ. Pasti Tuhan. Tuhan enggak? Pasti Tuhan di situ tertulis terjemahannya. Akulah Tuhan. Tuhan di situ dia Hmm. itu kan karena Bang Juma membacanya dari terjemahan LAI, Oke, gitu, LAI itu oke. ya. Jadi Maka di situ di Ibraninya apa, Bang? Di Ibraninya apa? di Ibrani itu tulisannya Apa? ani yod he pauhe atau YHWH, ani Yahweh atau YHWH, Ushemi itulah namaku. Ah, terus ketika masuk ke Yunani Bukan berubah seperti jadi yang apa? membaca aku Oke. masuk ke itu ke Indonesia. Oke, ketika dia masuk ke Ibrani Yunani apa? tidak Bahasa Yunani menerjemahkan itu, Bang. Yunani itu Hmm. Di dalam Yunani disebut ini apa? kita masuk ke ini yang Enggak, sebelum masuk ke kitab Anda dia tertulis apa? saya tidak membaca yang dalam Yunani. Lah, kan dari sini jadinya. Tulisannya Dari bahasa Ani, Ibrani. Ani. Iya, Ani Elohim, Anihu, itulah Betul, bahasa namaku. Ibrani. Ah, itulah betul itu. Sekarang masalahnya Iya, ini ada. Ani, Ini Ani, kitabnya. Ani Ini kitabnya Yahweh, Yahudi. namanya di situ. Oh, Ani Roma itu aja mutar-mutar. Maksud saya ini kitab Anda nih. Bahasa Septuaginta ini. Disebut apa dia di sana? Di situ kan kalau kita melihat dari tulisan atau bahasa Yunani memang di situ mengalami perubahan. Kenapa Tetapi, bisa? Saya sendiri tidak mengimani yang dalam teks Yunani itu. Nah, sekarang permasalahannya Karena saya kitab lebih, kitab Anda kepada itu dari ini, sini. yang awal. Kitab Anda itu dari sini. Bukan di ini kitabnya Yahudi. Kitab Anda itu dari sini. Ini kitab hanya untuk Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Atau Anda ingin menunjukkan kepada saya ada dalil di kitabnya Yahudi untuk seluruh manusia? Aturan yang datang kepada Musa untuk seluruh manusia ada enggak? Enggak ada. Nanti setelah Kalau diterjemahkan. untuk seluruh manusia, Enggak ada kan? Enggak ada. Makanya Kristen kenapa pakai? tetapi kalau kita melihat itu Bang, hukum Taurat yang 10 hukum itu mengikat pada setiap orang yang percaya di situ. Di mana tertulis bahwa yang lainnya 10 bahwa hukum yang itu. yang Kalau kita lainnya itu melihat, kan tidak ada putus ya. tertulis hanya untuk ini satu kaum kan. Mana ada? Yeremia 31, nomor 31 sampai nomor 33 itu hanya untuk Bani Israel dan Bani Yehuda. Bang Juma, orang Yahudi hari ini kan penerus daripada ajaran pada nabi-nabi pada saat itu ya. Sampai hari ini, betul? Ya karena memang dia yang pemilik. Agama Yahudi. Iya, memang dia Di punya. Israel. Kitabnya memang itu. Mereka yang punya. Betul? Apakah masih menjadi penerus pada ajaran nabi-nabi zaman dahulu? Mereka masih menggunakan kitab mereka. Ini kitab ini nih yang mereka pakai. Karena mereka memang punya hak. Oke. Kristen yang Ya, masalah ini mereka punya Kristen. hak karena mereka adalah keturunan Kristennya haknya di mana Kristen? dan mereka adalah Bani Israel itu sendiri. Dan kan abang membaca itu, apakah yang abang pegang itu dalam bahasa asli Ibrani atau sudah terjemahan tadi yang kitabnya Ibrani. Yahudi itu? Ini berani.
Ibrani. Ya, ini Coba kitabnya Yahudi. abang cari nama Allah yang menyatakan diri adalah sebagai Tuhannya Ibrahim itu di dalam kitab Ibrani di situ. Ini jangan ke saya, Bang. Ini kitab saya. Abang cari. Ini Al-Quran. Sekarang sama, saya Iya, perintahkan. itu kitab abang. Saya Karena juga perintahkan ke abang. bukan Saya juga ke abang perintahkan. tadi. Saya juga perintahkan ke abang carikan saya nama Theos di sini. Ada nama Theos di sini? Tuhan Anda ada nggak di sini Theos? Jangan saya. Ini kitab saya ini, Bang. Tidak ada. Tidak Tidak ada ada. di situ. Nah, sekarang muncul Ya, pertanyaan. saya katakan tidak ada. Nah, sekarang muncul Atau saya juga dengan pertanyaan. abang, adakah nama Allah? Sekarang Abang udah jawab dulu, apakah ada nama Allah? tidak di dalam ada, kitab tidak yang ada di itu? nama Allah di sini. Saya Ini sudah bukan jawab, kitab tidak saya. ada itu. Tidak ada lame-lame, tidak Maka dari ada. situ, maka dapat saya simpulkan juga, berarti Allah itu Tuhan yang lain lagi di luar Tidak pada masalah, yang kita diimani tidak oleh sedang orang membahas itu. Cak Kangku, yang kita bahas ini kitab legalitas, Bang, bukan masalah Tuhan. Ini masalah legalitas kitab yang dibahas, bukan masalah Tuhan. Di sini juga nggak ada Yesus, nggak ada juga Theos di sini nggak ada, Theos di sini nggak ada juga. Berarti sama dong bang, sama-sama nggak ada kan? Abang juga nggak ada, punya kami juga nggak ada di situ. Gimana nya? Bahlul, yang saya tanya Bahlul, legalitasnya kitab ini kenapa di agamamu, Dul? Bukan masalah Tuhan, bonyok. Bukan masalah nama Kan Tuhan yang kita bahas ini. Yang kita bahas Sudah ini saya jelaskan legalitas. Legalitasnya ini kitabmu, agamamu make kitabnya orang itu apa? Kok bahas nama Tuhan, gak nyambung. Kan tadi sudah saya bahas di depan bang. Rasul-rasul itu orang apa dia? Orang Yahudi. 12 dia orang Yahudi. Oke. Nah, ya kan orang Yahudi. Iya, sekarang dia diperintahkan memberitakan Injil. Injil atau Ketika dia Taurat? memberitakan Injil dari mana? Injil atau Dari Taurat, mana referensinya? Injil atau Taurat? Dia memberitakan Injil, kabar Iya. kebaikan. Yang kabar kutanya baik. ini, ini Taurat, Lul. Dia Ini. mengutipnya dari kitab perjanjian Saya lama. tidak tanya itu, Lul. Yang saya tanya ini yang kutanya ini. Kalau yang kau maksud Injil itu ini beda. Astaga. Ini loh yang saya tanya, jangan mutar-mutar. Ini yang kutanya. Anda punya agama, tidak punya legalitas menggunakan kitabnya agama Yahudi. Itu loh yang saya tanya. Bukan masalah yang lain. Apa haknya orang Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi? Anda mengatakan tadi, karena murid-murid Yesus itu orang Yahudi. Oke, anggap saja Injil yang diminta diberitakan itu Lukas, Markus, padahal kan bukan itu. Yesus tidak mengenal buku-buku ini. Injil Markus, Injil Lukas, itu kan bukan ajaran Yesus. Ya kan? Nah, saya tanya, Anda mengatakan karena murid Yesus itu adalah orang Yahudi. Oke, mari kita ambil satu. Lukas 24, nomor 44, 45, 46. Yesus berkata, ada tertulis tentang aku di dalam Taurat, bahwa aku akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Mana di Taurat? Mana di Taurat? Gak ada. Gak nyambung kan? Nah, hanya supaya dianggap bahwa punya legalitas, maka disebutlah Taurat. Padahal gak ada di Taurat. Gitu loh bang. Makanya yang saya tanya, kalau tidak ada legalitasnya dari Torah ini kepada non-Yahudi, berarti agama Anda menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi secara ilegal. Kan gitu. Sebuah agama menggunakan terjemahan kitab agama lain secara ilegal,
Boleh nggak dikatakan agama itu bermasalah? Yaitu haknya abang menganggap itu bermasalah atau tidak. Itu pandangan abang kan begitu. Jadi menurut saudara kalau ada seseorang menggunakan milik orang tanpa legalitas, itu boleh saja? Kan sudah tertulis Kan sudah saya abang. bilang tadi, itu pandangannya abang. Kalau menganggap itu melanggar, yaitu sah-sah saja. Tetapi dalam iman Kristen ya, perjanjian lama maupun perjanjian baru itu tidak bisa terlepaskan. Kenapa bisa? Apa hak Anda menggunakan Karena kitabnya kan sudah Yahudi? dijelaskan. Apa haknya dulu, Kan tadi sudah legalitasnya saya dulu? bilang. Ulangan Karena di 33, dalam ulangan perjanjian lama 33 itu nomor ada 4. Hukum yang datang kepada Musa adalah milik kepunyaan Bani Yakub. di situ kan berbicara tentang nubuatan atau bahasa Indonesia itu ramalan tentang kedatangan Mesias. Itu bang. Hukum Taurat itu milik hak kepunyaan Bani Yakub, bukan Yesus yang dibahas. Kalau memang berbicara tentang hukum Taurat, ya itu memang untuk Bani Israel, Bani Yakub Nah, itu. Iya. Tetapi kalau berbicara tentang kitab perjanjian lama, maka itu berbicara menurut tentang nubuatan juga di situ bang, tentang ramalan akan kedatangan Mesias yang kami yakini dan kami imani. Kalau di Islam kan tidak mengimani Yesus sebagai Mesias, Nah, tetapi hanya sebagai sekarang, nabi biasa begitu. Nah, oke. hanya nabi, Sekarang Yesus bukan di juru mana? selamat. Di mana nubuatan Yesus untuk seluruh manusia? Nubuatan Yesus untuk seluruh manusia. tunggu bang, saya cari dulu. Tunggu dulu bang. Susah nih, HP saya satu aja nih, mau nyari-nyari nih. Dalam Yesaya pasal 9 Nomor 6. coba saya baca dulu ya, nomor 6 ini. Kita di situ siapa, Bang? Di situ kan ada kata kita. Kok jadi Kristen Ayat masuk? yang di sini, sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan pada kita, dan pemerintahan ada di pundaknya, dan namanya disebut ajaib. Ya. Kita di situ siapa? Kok jadi orang Roma masuk di situ ya? Kenapa jadi orang Roma juga ikut masuk ke sana? Kita di situ untuk siapa? Kita di situ siapa, Bang? Kok Anda memasukkan diri Anda ke dalam kitabnya Yahudi? Kan di situ kita. Kita berarti berbicara mengenai Bani Israel, Bani Yehuda, 12 suku Bani Israel. Kok jadi kita yang masuk ke situ ya?
kita melihat di situ Bang, dari Yesaya 9 ayat 1 sampai ayat 5 itu, kalau kita membaca di situ berbicara tentang berbicara untuk kedatangan Mesias dan untuk seluruh dunia di situ Bang. Enggak ada, saudara, enggak ada. Itu berbicara mengenai Bani Israel. Ayat yang kedua, Bang, Iya, silakan. Ayat yang Silakan. kedua itu ada di situ Bang. Silakan Anda baca ayat kedua. Karena itu harus sama dengan Gideon. Engkau Hmm. engkau telah memperbanyak bangsa, engkau telah menambah sukacita. Mm-mm. Mereka bersorak di hadapanmu seperti sukacita waktu panen, seperti orang-orang yang bersorak saat mereka membagi harta rampasan. Baca nomor tiganya. Sebab engkau telah mematahkan kruk bebannya dan gandar di pundaknya, yaitu Sama. tongkat orang yang menindas padanya, seperti pada masa Midian. Kena di situ. Sekarang Anda paham nggak cerita tentang masa Midian? Bagaimana Bani Israel memiliki seorang juru selamat yang kemudian bisa memenangkan peperangan. Anda paham nggak di situ? Ketika Midian kalah telak sama orang-orang Israel melalui tangan seorang Mesias, mulai tangan seorang pejuang. Jadi data nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai nomor 6, anak yang lahir ini, Yulat yang telah lahir ini harus melakukan karya penyelamatan sama yang terjadi ketika mereka dijajah oleh bangsa Midian. Yesus bisa mengusir penjajah Romawi? Enggak, berarti bukan Yesus. Sedangkan yang telah lahir adalah seorang anak yang mampu mengulang sejarah ketika penjajah bangsa Midian datang kemudian menekan atau menjajah bangsa Israel. Siapa kemudian raja-raja Bani Israel yang mengulang sejarah kemenangan Raja Gideon melawan bangsa Midian? Yesus? Tidak mungkin. Kan yang diceritakan di nomor 3-nya itu adalah penjajahan bangsa Midian. Dan bangsa Midian kemudian kalah karena ada di tengah-tengah orang Israel. Betul, kalau Siapa kita nama? melihat teks di situ, tetapi memang seperti inilah hal yang dipikirkan oleh. Nah sekarang pada saat mereka bangsa Israel mengalahkan bangsa Midian, mereka punya raja pahlawan namanya Gideon. Siapa yang telah lahir yang akan mengulang sejarah Raja Gideon membabat habis bangsa Midian? Ada nggak sejarah setelah Yesaya menuliskan surat itu benar-benar terjadi kemudian bahwa apa yang pernah terjadi di Bani Israel, tekanan bangsa Midian dikalahkan oleh raja mereka bernama Gideon? Pernah nggak itu terulang? Seorang penjajah misalnya ketika orang-orang setelah Midian, kemudian mereka orang-orang Israel dijajah oleh orang Asyur. Nah, pertama penjajahan dilakukan oleh orang Midian, dimenangkan oleh Gideon. Gideon memenangkan Israel, mengusir kemudian bangsa Midian. Antara kejadian itu muncul Yesaya bernubuat, hari ini telah lahir bagimu seorang anak, telah lahir bagi kita seorang anak untuk mengusir penjajah yang datang. Penjajah itu sama seperti bangsa Midian. Nah, penjajah yang muncul setelah Yesaya mengatakan itu yaitu bangsa Asyur. Pertanyaannya, siapa yang hidup pada masa penjajahan Asyur kepada Israel? Yesuskah? Yang mengusir bangsa Asyur siapa? Yesus? Atau ada tokoh satu lagi yang menjadi raja penyelamat
Bani Israel dari tekanan penjajah bangsa Asyur. Silakan Bang. Sama seperti yang dipikirkan oleh Bani Israel, bagaimana bangsa Israel pada saat kedatangan Yesus ke dalam dunia, pemikirannya sama seperti Bang Juma ini. Mereka menanti-nantikan kedatangan Mesias atau Hamasya yang mampu membebaskan mereka dari belenggu yang namanya penjajahan, seperti yang dialami pada saat itu oleh bangsa Romawi. Apa ini? Nah, sedangkan kedatangan Yesus ke dalam dunia membebaskan mereka itu dari belenggu, kutub, ya, yang mengikat mereka. Saudara, yang mereka tunggu Dalam kedatangan Yesus itu tidak diterima dan tidak diimani oleh Bani Israel atau bangsa Yahudi. Saudara, yang Bang Zuma yang membebaskan kemudian bangsa Israel Yahudi dari penjajahan Roma itu adalah sahabat nabiku, bukan raja dari Yehuda, bukan Mesias dari Yehuda. Yang mengusir penjajah Romawi dari tanah Palestina itu bukan Mesias. Sedangkan yang mereka tunggu itu adalah seorang Mesias yang membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Asyur atau Raja Asyur. Yang dinubuatkan oleh Yesaya di Yesaya 9 nomor 6 itu adalah orang yang mampu mengalahkan tentara Asyur. Sama seperti orang yang mengalahkan tentara Midian. Ketika bangsa Israel dijajah oleh bangsa Midian, tampil seorang tokoh bernama Gideon. Lalu setelah itu bangsa Israel kembali dijajah. Nama penjajahnya itu adalah bangsa Asyur. Nah, siapa yang sama seperti Gideon pada saat itu? Yang sama dengan Gideon pada saat itu adalah Raja Hezekia. Jadi yang diceritakan Yesaya 9 nomor 6 itu Raja Hezekia, bukan Yesus. Terlalu jauh. Yesus ketika datang tidak mengusir penjajah. Yesus malah dieksekusi sama penjajah. Bang, ini ada-ada aja. Jangan Anda menggunakan kitabnya orang Yahudi tanpa Anda belajari, Bang. Aduh, doktrin-doktrin aja nih dari gereja lagi nih Anda dapatkan itu. Begitu saudaraku. Jadi yang dimaksud di sana itu Raja Hezekia itu mirip persis dengan perjuangan Raja Gideon. Raja Gideon membebaskan penjajahan Israel, penjajahan daripada daripada Midian. Sementara Yesaya menubuatkan akan datang seorang pembela, seorang raja damai yang mendamaikan Bani Israel yang sedang ditekan oleh Raja Asyur bernama Hezekia. Makanya dikatakan yulat dalam bahasa Ibrani, telah lahir, bukan akan lahir. Karena pada saat Yesaya menulis nubuat itu, Hezekia sudah berusia kurang lebih 2 bulan. Telah lahir. Siapa yang telah lahir? Ini bayi ini loh. Namanya bayi Hezekia. Nanti ketika dia dewasa, dialah yang akan mengusir penjajah Asyur. Itu saudara. Belajar lagi sejarah. Baca 2 Raja-Raja pasal 18, pasal 19, Hakim-Hakim 6. Anda dalami itu. Di situ jelas sekali bahwasanya ada 2. Yang ditunggu pertama Gideon sudah. Yang akan datang lagi mengusir penjajah yaitu Hezekia. Bukan Yesus. Yesus mengusir apa dari apa? Yesus raja apa dia, Bang? Raja apa yang cocok dinobatkan kepada Yesus? Raja damai. Apa yang didamaikan? Kan tadi sudah saya sampaikan, cuman kan Bang Juma tidak percaya dan Bang Juma juga telah menyanggahnya. Jadi untuk apa saya sampaikan lagi?
Enggak bisa memang Yesus duduk di situ. Karena itu ratapan Yesaya, nubuat Yesaya adalah penghiburan untuk bangsa Israel pada zaman penjajahan Raja Asyur kepada mereka. Tadi Coba gini deh. Anda coba baca Yesaya sudah saya 1. sampaikan. Anda coba baca Yesaya 1 nomor 1, boleh nggak? Boleh. Silakan. Yesaya 1. Penglihatan Yesaya anak Amos yang ia lihat mengenai Yehuda dan Yerusalem pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Ada nggak di situ pada masa Yesus, pada masa Pilatus, pada masa Herodes? Nggak ada. Hanya 4 masa yang dinubuatkan oleh Yesaya bin Amos. Terakhir Hizkia. Tapi lagi-lagi Kristen butuh legalitas. Maka mereka mencomot-comot data-data. Makanya Bang, Septuaginta ini bahasa Ibrani ini diperintahkan oleh Ptolemy II kepada 72 rabi-rabi Yahudi di Mesir, Alexandria, untuk menerjemahkan kitab Tanak ini, Torah ini ke dalam bahasa Septuaginta. Ke dalam bahasa Septuaginta. Ini diterjemahkan ke Septuaginta juga bukan untuk Roma. Tapi diterjemahkan untuk orang-orang Yahudi yang tinggal di tengah-tengah Bani asing, yang sudah tidak mengerti bahasa asli Ibrani. Maka Ptolemy sebagai kaisar pada saat itu memberikan perintah kepada rabi-rabi, di tengah-tengah rakyatku ada orang Yahudi, dia tidak bisa lagi membaca kitab Ibrani, tolong kau terjemahkan dalam bahasa Septuaginta. Diterjemahkanlah itu. Berpindahlah buku-buku itu, pindah sampai kepada Roma. Di Roma abad kedua mulai masuk, mulai direvisi, mulai dikoreksi, mulai mengalami evolusi sampai ke abad ketiga. Abad keempat sebisa mungkin mewarnai perjanjian baru. Dikawinkanlah itu kitab itu. Jadilah ini. Padahal awalnya bukan untuk orang Roma, awalnya untuk kemudian untuk orang-orang Ibrani. Nah, kenapa Anda mengatakan bahwa murid-muridnya Yesus adalah orang Yahudi, sehingga mereka mengatakan nubuatan yang ada di situ untuk ini? Tidak, sebenarnya begini. Ini perjanjian lama datang dari barat, turun sampai ke Roma. Ini dari Yehuda, keluar dari Yehuda. Ini dari Mesir, ini dari Israel. Perjanjian baru keluar dari Israel, perjanjian lama datang dari Mesir, Alexandria, turun sampai ketemu dia di abad keempat, dikawinkan begini. Jadilah kitab ini sekarang. Resmilah agama Katolik melepaskan agama politeisme dan menjadikan agama Kristen Katolik sebagai agama resmi pertama kali. Itu. Maka kerajaan merubah kepercayaan dari politeisme, menyembah kepada Hercules, Zeus, menuju kepada Father, Bapa, dan Yesus. Begitu, Bung. Kristen pertama kali disebut di mana? Di Turki. Di Antioquia. Di Turki, Di Bang. Antioquia. Iya, di Antioquia, Turki. Murid-murid Di Antioquia. Paulus. Iya, Turki lah itu. Di Itu Antioquia. bukan berbicara pada murid Paulus, Bang. Lah, mulai lagi ngaco. Siapa muridnya siapa? Itu berbicara Siapa? untuk setiap muridnya
Yesus, yang mengikuti Yesus itu maka disebut Ngaco, Kristen. ngaco. Termasuklah rasul-rasul seperti itu, karena Ngaco. kata Kristen itu adalah ejekan untuk orang-orang yang mengikuti Kristus. Ya Kristus yang diajarkan Paulus. Paulus kan memang mengajarkan tentang Kristus, Kristus yang datang kepadanya. Makanya dia ketika di Antioquia pisah dengan Barnabas karena ajarannya sudah mulai aneh. Ribut dia dengan Barnabas. Yesus pernah ke Antioquia? Belum. Belum. Terus murid pengikutnya siapa yang ada di sana? Penyebutan Kristen itu kan hanya untuk ini, orang-orang yang tidak senang kepada ini Paulus, pengikut murid Paulus. Hamasiah. Tidak. Sebelum itu pun gini bang, bukan hanya Paulus yang disebut Kristen pada itu, termasuklah para rasul, murid-muridnya. Di mana Tuhan murid Yesus itu disebut Kristen? Di mana? Di mana? Di mana, Bang? Hah? Di mana murid Yesus disebut Kristen? Murid yang disebut Kristen itu murid Paulus di Antioquia, Turki. Kisah Para Rasul 11:26. Di sanalah mereka tinggal di sana selama setahun. Di sanalah mula-mula murid-murid itu dipanggil Kristen. Muridnya Paulus, bukan muridnya Yesus. Bukan muridnya Paulus itu, Bang, dilarang bersunat. Bedanya dengan muridnya Yesus wajib sunat. Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan dirinya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Itulah yang di Antioquia. Itu kan berbicara tentang bagaimana pada saat itu ada ini bang, perdebatan di antara orang Yahudi yang percaya menjadi pengikut Hamasiah. Bagaimana mereka menekankan kepada orang-orang yang percaya itu harus mengikuti tradisi mereka, harus bersunat. Makanya Paulus dengan hikmatnya dia mengatakan bukan masalah sunat seperti yang kalian kerjakan hari ini, tetapi lebih kepada hati mereka, apakah mereka sungguh-sungguh mau menjadi orang percaya atau tidak, begitu. Saudara, kalau kita berbicara Itu kan mengenai ada sunat, perdebatan bang, kalau abang membaca teks yang itu dengan teliti, ada perdebatan di antara orang Yahudi di situ. Orang Yahudi yang menjadi percaya mulai menekan kepada orang-orang yang di luar Yahudi atau bangsa di luar Yahudi untuk mengerjakan seperti yang mereka lakukan, yaitu tentang sunat. saudara, Begitu, Bang. sunat hati dan sunat kulub. Sunat hati itu Anda baca di Ulangan 6. Sunat hati itu adalah memotong kesombongan untuk tunduk kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang datang kepada mereka, para nabi. Jadi Nah, itulah orang yang diajarkan Paulus, Bang. Itulah bagaimana yang diajarkan Paulus Paulus itu kepada bagaimana? orang-orang pada saat itu. Anda Supaya mereka ngerti. jangan sombong dengan sunat jasmani itu, tetapi mereka lebih pada tetapi Paulus juga tidak melarang orang untuk bersunat sejatinya. Kata siapa? Baiklah orang yang bersunat loh. Baiklah orang yang bersunat itu tetap bersunat, tetapi jikalau mereka yang tidak bersunat menjadi percaya, jangan ditekan, mereka harus bersunat. Barang siapa apakah yang dengan sunat itu menyunat, menyelamatkan? Apakah orang Barang- yang bersunat itu ada jaminan keselamatannya? Tentu itu juga tidak berhubungan dengan keselamatan, begitu. Kata Maksud siapa? Paulus di situ, Bang. Kata siapa? Hukum Taurat tidak berhubungan dengan keselamatan. Sunat itu apakah berhubungan dengan hukum Taurat? Itu kan hanya melambangkan perjanjian Tuhan kepada Abraham. Nah, justru itu. Ini untuk siapa? Begitu, Bang. Untuk keturunannya kan? Makanya kenapa ada di dalam agamamu? Gimana? Asal mula kenapa ada sunat itu? Itu untuk perjanjian Elohim, ya, Elohimnya Abraham itu, Tuhannya Abraham dengan Abraham dan keturunan Abraham. Nah, sedangkan apa kata Paulus katakan? Karena
ini di luar bangsa Yahudi, jadi Tuhan tidak menuntut mereka harus bersunat seperti orang Yahudi. Di mana dalilnya? Tetapi apakah mereka tidak boleh bersunat? Ya boleh saja, sah saja untuk memang kalau untuk kesehatan ya bagus sekali. Ngaco. Di mana dalilnya Tuhan membolehkan tidak bersunat? Ngarang ini pengikut Paulus ini. Di mana dalilnya Tuhan membolehkan untuk tidak bersunat? Saya tidak mengatakan Tuhan membolehkan tidak bersunat, tetapi hukum itu sunat dia. tadi diberikan kepada Bani Abraham Israel. dan keturunannya. Ya. Ya, Bani Israel. Makanya Abraham dan makanya Israel itu. buku ini bukan Nah, di untuk luar pada Anda. itu, maka tidak mengikat, begitu Bang. Ketika Ya dia menjadi memang orang tidak percaya, mengikat. orang Yahudi memperdebatkan itu, Bani Israel memperdebatkan itu. Kenapa kalian tidak bersunat? Bersunatlah kalian, maka Paulus menjawab, janganlah berdebat masalah seperti itu. Terus kenapa Paulus Begitu. bertobat? Kenapa Paulus bertobat dari melarang orang bersunat? Maksudnya Bang, kenapa Paulus bertobat? Maksudnya gimana tuh? Kenapa Paulus bertobat setelah dia kembali ke Yerusalem mengajarkan agama Kristen karena terbukti ajarannya salah? Kenapa dia bertobat? Setelah terbukti dia salah. Terbukti salah. Nggak mengerti saya nih Bang. Paulusmu itu yang botak kepalanya itu, setelah dia keluar meninggalkan Israel, dia mengajarkan agama Kristen. Mengajarkan orang-orang di luar untuk jangan bersunat. Mengajarkan orang-orang di luar untuk supaya makan babi. Begitu kembali ke Yerusalem, dia bertobat dari ajaran Kristen itu. Baca di Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai 26. Kalau kita melihat juga bagaimana Petrus juga memberitakan Injil itu bukan hanya kepada Bani Israel. Berarti dia sudah sesat itu. Karena Petrus mendapat pesan di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada Petrus jangan ke bangsa lain. Paulus juga mengatakan Petrus diutus kepada orang-orang bersunat. Aku Paulus diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Galatia 2 nomor 8. Sedangkan Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan sunat maka dia akan menempati neraka. Matius 5 nomor 19. Sementara Paulus, izin permisi. Udah mau istirahat. iya, silakan Bang, silakan. Thank you ya. Terima kasih yang udah Siap. memberi gift. Terima kasih semuanya. Oke, makasih saudara. Nggak ada yang bisa diskusi pakai otak. Semua diskusinya pakai doktrin. Halo. Halo saudara Mikael. Halo. Halo. Tidak ada orang Kristen capuk nih. Sudah pada lari orang Kristen ya teman-teman.